Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal mu'takifun wa ya ayyuhal mu'takifat hafidhakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad dengan adanya Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam istimewa, malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khairun min alfi syahrin, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Yang kalau kemudian kita hitung berapa 1000 bulan, berapa malam, maka 30 hari atau 30 malam kali 1000, 30.000 malam. Tentu ini adalah keistimewaan yang teramat besar. Karenanya para sahabat ketika merasa rendah diri di hadapan umat-umat terdahulu, disebabkan karena umat terdahulu umatnya panjang-panjang umurnya, ibadahnya lama-lama, hebat perjuangannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu keistimewaan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, berupa malam yang istimewa yang siapapun orang yang berada di malam hari itu lalu ia melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka ia memiliki pahala, memiliki nilai bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu minimal, lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa beribadah di malam tersebut. Hanya saja memang malam itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberitahukan bahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebenarnya pernah diberitahukan kepada Rasulullah, tapi Allah kemudian membuatnya lupa sehingga tidak diketahui malam apa terjadinya malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meyakinkan kita bahwa malam itu ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, kata Nabi. Kejarlah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka sebenarnya malam-malam ini adalah malam-malam puncak ibadah kita yang seharusnya kita sikapi dengan lebih giat, lebih semangat dalam beribadah. Kalau kita beribadah sama dengan malam-malam yang lainnya, malam Ramadan yang lainnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 kok sama, maka kita masih dianggap rugi. Rugi karena kita tidak menambah ibadah kita. Karenanya di antara amalan ibadah yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah hendaknya di malam-malam tersebut kita melakukan sholat malam. Kenapa? Karena dalam satu hadis secara beruntun Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tarawih qiyamul Ramadan dasarnya iman dan mencari ridha Allah, diampuni dosa yang lalu, itu mencakup seluruh malam Ramadan. Seluruh malam-malam Ramadan kita diperintahkan untuk tarawih.
Setelahnya ada penyebutan secara khusus untuk Lailatul Qadar. Man qoma, lanjutannya, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menunjukkan bahwa qama Lailatul Qadar harus berbeda dengan qama Ramadan. Kalau qama Ramadan kita sholat tarawih paling kantor jam setengah 9 atau jam 9 sudah selesai. Maka ketika kita berada 10 hari yang terakhir, di situ ada satu malam dari 10 hari itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka kita harus mengerjakan ibadah yang lain, yaitu man shalla atau man qama Lailatul Qadar. Siapa yang qiyam sholat di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, alhamdulillah masjid ini memfasilitasi kita untuk menambah sholat kita. Jam 2 sudah bangun, jam setengah 3 sudah bangun, menambah sholat kita. Sehingga sholat kita tidak cukup dengan tarawih, tapi ada sholat tambahan yang kita lakukan untuk semakin menambah dan menghidupkan malam kita dengan beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat menjadi ibadah yang paling penting dalam hidup kita. Sholat menjadi miftahul amal, menjadi kunci daripada semua amal. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak peran amalnya ya, setelah mengerjakan sholat. Lebih banyak lagi amal kebaikannya kalau orang rajin sholatnya. Ini poin yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus mengerjakan sholat lail agar maksimal. Bukan berarti yang nggak sholat kemudian nggak dapat Lailatul Qadar. Karena maknanya adalah apapun ibadah yang kita lakukan di malam tersebut, mau sholat, mau tilawah, mau sedekah, mau zikir, mau doa, apapun amal ibadah yang kita lakukan di malam itu, pahalanya lebih baik daripada kita mengerjakan amal yang lain di hari-hari yang lain sebanyak 1000 bulan, atau yang tadi kalau dikonversi menjadi malam juga 30.000 malam. Berlipat-lipatnya 30.000 kali lipat dari amalan yang kita kerjakan di hari yang lain. Ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, selain kita mengerjakan sholat, maka hendaknya kita berdoa. Hendaknya kita berdoa. Tentu doa yang dibaca bebas. Apa saja doa kita boleh, ya, boleh ucapkan, boleh kita minta. Tetapi ada doa atau zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan zikir ini tentu bukan pembatasan seakan-akan kemudian yang lainnya nggak boleh, bukan. Ini adalah sunnahnya. Perbanyak doa ini yang dikatakan oleh para ulama, doa ini mencakup segala doa. Tujuan daripada kita berada di bulan Ramadan salah satunya adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam doa itu kita bermohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertepatan berada di malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang aku baca? Bukan sholat yang diajarkan oleh Nabi, atau bukan sholat yang ditanyakan oleh Aisyah, tapi doa. Kenapa? Karena beliau wanita, ada kemungkinan beliau tidak bisa mengerjakan sholat. Karena tidak semua wanita bisa mengerjakan sholat, ada waktunya di mana mereka tidak boleh mengerjakan sholat, maka dipilihlah doa yang kira-kira tidak membutuhkan syarat kesucian. Maka Nabi dengan cerdasnya menangkap pertanyaan itu dengan memberikan solusi yang kira-kira pas buat perempuan yang ada kemungkinan tidak bisa mengerjakan sholat tadi. Maka diperintahkan, quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, dan maafkanlah dosa-dosa kami. Ini doa yang maksur ajaran Rasulullah. Walaupun tentu kita boleh mendoakan atau membaca doa yang lainnya, terutama dalam mendoakan orang-orang yang kita kenal, para orang tua kita, saudara-saudara kita, termasuk saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan. Karena malam itu malam yang dikabulkan doa-doa kita, mustajab doa kita.
Karena Lailatul Qadar itu berada di malam hari dan puncak daripada Lailatul Qadar itu di sepertiga malam yang terakhir. Buktinya adalah ketika Allah mengatakan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Artinya memang terjadi semalaman dari mulai ibadah maghrib sampai matla'il fajr, tapi menjelang akhir maka disitulah puncak daripada Lailatul Qadar. Makanya benar kita mengerjakan sholat malam jam setengah 3, jam 2, itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Doa di malam tersebut atau di waktu tersebut adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya. Digambarkan yang zimu rabbuna ila sama'id dunia, Tuhan kita turun ke langit dunia untuk apa? Mendekati para hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya itu, tentu keistimewaan Lailatul Qadar adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang minal muqarrabin, makhluk yang sangat dekat dengan Allah, mereka dekat kepada kita, turun ke bumi ini, membersamai orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga kehadiran para malaikat yang mengerumuni dan memenuhi muka bumi ini menjadikan bumi ini menjadi damai, menjadi tenang. Maka banyak sebagian kita yang kemudian merasakan di malam tersebut beda rasanya, lebih damai, lebih tenang, hati lebih tenang. Dan itu yang kemudian dirasakan. Mungkin tidak semua orang merasakannya, tapi banyak di antara kita yang kemudian merasakan ketenangan di malam tersebut. Oleh karenanya doa tidak boleh kita lupakan, karena tentu ketika beribadah ya tidak menonton sholat terus, kemudian juga kita perlu beristirahat, kemudian kita berhenti sejenak, ganti dengan berdoa, ganti dengan berzikir, ganti dengan tilawah Al-Quran. Kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang meminimalisir kemaksiatannya. Meminimalisir kemaksiatannya sejak saat itu hingga berikutnya, karena Lailatul Qadar itu mestinya memberikan dampak, dan dampak Lailatul Qadar itu harusnya bisa memberikan dampak positif. Sebagaimana puasa memberikan dampak positif kepada pelakunya untuk berbuat baik selanjutnya, sholat juga begitu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian pula orang yang sudah dekat dengan Allah mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, mestinya memberikan dampak yang positif. Perilakunya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih rajin, sama orang tua lebih berbakti, sama suami juga lebih taat, sama istri lebih sayang, sama anak lebih perhatian, dan seterusnya. Itu adalah dampak dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Apalagi tadi kita mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang terdahulu, juga mungkin tidak didapatkan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini, di mana mereka justru di malam-malam seperti ini lebih meramaikan tempat lain daripada masjid. Ya, tentu bukan tidak harus di masjid kita melaksanakan ibadah. Ibu-ibu yang ada di rumah di malam itu beribadah, walaupun tidak iktikaf, karena iktikaf itu adalah wadah agar kita fokus untuk beribadah. Maka siapapun yang beribadah, mau iktikaf ataukah tidak, ketika dia beribadah di malam itu, dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah diberikannya kita al-istiqamah ala ta'ah, keistiqomahan dalam ibadah. Artinya orang yang hanya sekedar menunggu Lailatul Qadar, kalau sudah merasa dapat Lailatul Qadar di malam itu, selanjutnya dia berhenti ibadah. Gak lagi tarawih, gak lagi sholat malam, gak lagi iktikaf. Orang yang mendapatkan taufik dapat Lailatul Qadar, dia tidak akan berhenti. Seandainya misalnya Lailatul Qadar jatuh pada malam hari ini, kita masih memiliki 4-5 hari ke depan, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak berhenti dengan malam ini saja. Dia akan terus semakin bersemangat ibadahnya, semakin lama iktikafnya, semakin rajin ya sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya. Kenapa?
karena dia telah mendapatkan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat dulu kalau sudah dijanjikan kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk surga, maka orang itu kemudian tidak lemah ibadahnya, justru semakin semangat, justru semakin istiqomah ibadahnya, semakin kuat perjuangannya, sehingga dia ingin membuktikan bahwa saya layak untuk mendapatkan janji masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita layak untuk mendapatkan janji pahala Lailatul Qadar, maka kita harus buktikan dengan terus beribadah sampai akhir. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan kayumin waladatuhu, bagaikan seorang bayi tidak punya dosa yang baru dilahirkan oleh ibunda kita. Aku qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.